Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini lahir dari kegelisahan yang sering kita temui di sekitar kita, tentang hidup yang terasa makin sempit, tentang doa-doa yang tetap dipanjatkan namun seolah tak pernah sampai, dan tentang manusia biasa yang terdesak oleh keadaan hingga tergoda mencari jalan pintas. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi. Tokoh di dalamnya bukan orang jahat, bukan pula orang suci. Ia adalah kita, tetangga, saudara, atau bahkan diri kita sendiri yang pernah lelah, iri, takut miskin, dan berharap hidup bisa sedikit lebih ringan. Santet dalam cerita ini bukan sekedar praktik gaib, melainkan simbol dari doa yang kehilangan keikhlasan, dari iman yang retak perlahan, dan dari pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, namun membawa konsekuensi besar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang lembut namun jujur, bahwa rezeki tidak hanya soal hasil, tetapi juga tentang cara, niat, dan harga yang diam-diam kita bayarkan. Dengan segala keterbatasan dan niat baik, mari kita mulai kisah ini. Pagi di Kampung Cempaka selalu dimulai dengan suara yang sama. Ayam berkokok dari belakang rumah, motor tua batuk-batuk lewat gang sempit, lalu azan subuh dari musola kecil di ujung jalan. Dulu setelah itu, kampung terasa hidup. Orang-orang keluar rumah, menyapa, membeli sarapan, sekadar menanyakan kabar. Tapi belakangan, semuanya terasa seperti ditahan sesuatu. Sunyi yang pelan-pelan menggerogoti. Warung kecil milik Pak Rashid berdiri tepat di depan rumahnya. Papan nama yang catnya mulai mengelupas masih bertuliskan sembako dan keperluan harian. Setiap pagi ia membuka rolling door dengan gerakan yang sama, berharap hari ini berbeda. Namun rak-rak beras, minyak, dan gula tetap menunggu dengan sabar. Tak banyak tangan yang datang meraih. Pak Rashid bukan orang malas. Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, ia mengurus warung seorang diri. Sholat 5 waktu tak pernah ia tinggalkan. Subuh selalu berjamaah di musola, duduk di syaf depan. Tapi entah sejak kapan, doa-doanya terasa seperti jatuh di lantai, tak pernah benar-benar naik. "Sepi ya, Pak," kata Bu Nani, tetangga depan rumah, suatu pagi. Ia hanya membeli sebungkus mie instan. "Iya, Bu, mungkin orang lagi irit," jawab Pak Rashid sambil tersenyum tipis. Padahal ia tahu, irit bukan satu-satunya alasan. Minimarket baru berdiri di jalan besar, lampunya terang sampai malam, pendinginnya dingin, diskonnya menggoda. Orang-orang kampung pelan-pelan berpindah ke sana. Warung kecil seperti miliknya hanya jadi persinggahan terakhir. Sore hari, Pak Rashid duduk menghitung uang di laci. Angkanya tak pernah cocok dengan catatan utang. Tagihan listrik, cicilan kulkas, uang sekolah anaknya, semuanya menunggu. Kertas-kertas itu menumpuk seperti doa-doa yang tak kunjung terjawab. Malam Jumat, kampung kembali hidup sesaat. Pengajian ibu-ibu di rumah Pak RT. Suara bacaan Yasin bercampur dengan aroma kopi dan gorengan. Pak Rashid ikut duduk di teras, mendengarkan dari kejauhan. Ia tak ikut masuk. Entah kenapa dadanya terasa sempit. "Sekarang mah aneh," bisik seseorang. "Rajin ibadah, tapi rezeki seret," sahut yang lain. "Mungkin ada yang nutup jalan." Kata-kata itu melayang ringan, tapi menancap dalam. Malam semakin larut. Pak Rashid bangun untuk sholat tahajud. Musola sepi, lampunya temeram. Ia berdiri menghadap kiblat, membaca doa-doa yang sudah ia hafal sejak muda. Tapi malam itu, lidahnya keluh. Setiap kalimat terasa kosong, seperti diucapkan ke ruang hampa. Saat sujud, ia merasa lebih lama dari biasanya, bukan karena khusyuk, tapi karena ada beban yang menekan dada. Selesai sholat, ia duduk lama, mendengarkan suara jangkrik, angin yang menggeser daun pisang, dan pikirannya sendiri yang berisik. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apa rajin saja memang tidak cukup? Keesokan harinya, warung kembali sepi. Pak Rashid menatap jalan kampung yang lengang. Di kejauhan, spanduk minimarket berkibar pelan. Ia menghela napas panjang, tanpa tahu bahwa keputusasaan yang ia rasakan hari itu adalah benih dari pilihan yang kelak akan mengubah hidupnya dan doa-doanya selamanya. Beberapa hari setelah malam itu, Pak Rashid mulai sering pulang lebih lambat dari musola. Bukan karena sengaja, tapi karena ia kerap duduk di serambi, menunggu hatinya agak tenang sebelum langkah pulang.
Ada perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan, campuran antara lelah, iri yang dipendam, dan harap yang hampir padam. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan warungnya kembali sepi, datanglah Pak Haji Mukhtar. Orang kampung mengenalnya sebagai sosok alim, jenggotnya putih rapi, kopiahnya tak pernah lepas, dan tutur katanya selalu pelan. Ia sering diminta memimpin doa di acara-acara warga. "Assalamualaikum, Syed," sapa Pak Haji sambil tersenyum. "Waalaikumsalam, Haji. Silakan," jawab Pak Rashid, segera menyiapkan kursi. Pak Haji membeli beberapa kebutuhan kecil, lalu duduk tanpa tergesa. Matanya mengamati rak warung yang tak banyak berubah. Seolah tahu, ia menghela napas pelan. "Sekarang memang berat," katanya akhirnya. "Banyak yang rajin ibadah, tapi rezekinya seperti tertahan." Kalimat itu membuat Pak Rashid menoleh. Rasanya seperti mendengar isi kepalanya sendiri. "Kadang bukan soal usaha," lanjut Pak Haji, "tapi soal batin, soal jalan yang belum terbuka." Malam itu, setelah Isya, Pak Haji kembali ke rumah Pak Rashid. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana. Lampu bohlam menggantung, cahayanya kekuningan. "Ada doa," kata Pak Haji pelan. "Doa lama, turun-temurun. Bukan macam-macam, isinya ayat-ayat juga, untuk membuka jalan rezeki." Pak Rashid terdiam. Ia ingin menolak, tapi kata doa terdengar begitu menenangkan. Bacanya setelah subuh, 7 hari berturut-turut, jelas Pak Haji, disertai sedekah kecil. Niatnya bukan mengambil hak orang, tapi membersihkan penghalang. "Penghalang?" tanya Pak Rashid. Pak Haji tersenyum tipis. "Kadang penghalang itu bukan kita." Ia lalu menyebut syaratnya. Sedekah berupa uang receh yang dibungkus kain putih, ditanam di depan warung pada malam Jumat. Bukan di dalam, hanya di tanah pinggir jalan. Pak Rashid mengernyit. Ditanam, Haji?" "Iya, cuma simbol," jawab Pak Haji cepat. "Sedekah dikembalikan ke bumi. Niatnya baik, tidak melanggar apa-apa." Pak Rashid ragu, tapi ragu itu segera ditutupi alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Bukankah sedekah dianjurkan? Bukankah doa tak mungkin membawa keburukan? Malam Jumat tiba, kampung tenang, hanya terdengar televisi dari rumah tetangga dan suara serangga. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Rashid menggali tanah dangkal di depan warung. Ia menanam dungkusan kecil itu, lalu menimbunnya kembali. Tak ada apa-apa yang terjadi, tak ada suara, tak ada tanda. Subuhnya, ia membaca doa yang diberikan Pak Haji. Ayat-ayatnya familiar, wiridnya terdengar sah. Namun entah kenapa, ada rasa hangat yang berbeda di dadanya, seperti harapan baru yang lama hilang. Hari pertama, belum ada perubahan. Hari kedua, seorang pembeli lama datang kembali. Hari ketiga, 2 orang berhenti sekaligus. Pak Rashid mulai tersenyum lebih sering. Setiap selesai doa, ia duduk sebentar, merasa lebih ringan. "Alhamdulillah," gumamnya. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa takut. Yang ada hanya keyakinan kecil bahwa mungkin, akhirnya, Tuhan membuka pintu yang selama ini tertutup. Ia belum tahu bahwa doa yang terasa berbeda itu sedang menuntunnya ke jalan yang tak lagi lurus. Perlahan, tanpa paksaan, dibungkus harapan yang tampak suci. Hari keempat setelah doa itu dibaca, Pak Rashid mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia abaikan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik, 2 orang sudah berdiri di depan warungnya. Mereka membeli beras, minyak, dan telur dalam jumlah yang tak biasa. Siang harinya, seorang ibu yang lama tak terlihat datang khusus untuk belanja mingguan. Rak yang biasanya penuh mulai menyisakan celah. "Alhamdulillah," ucap Pak Rashid berkali-kali. Kali ini dengan senyum yang benar-benar lebar. Uang di laci bertambah. Beberapa utang kecil bisa ia cicil. Bahkan anaknya sempat meminta uang jajan lebih, dan ia tak perlu lagi mengelak. Kampung seakan kembali mengenalnya. Orang-orang menyebut warung Pak Rashid dengan nada heran, seolah tak percaya. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap selesai subuh dan membaca doa itu, Pak Rashid mencium bau yang tak biasa. Bukan busuk, bukan pula wangi, lebih seperti tanah basah yang lama tertutup, bercampur amis tipis. Ia mengira itu hanya perasaannya saja. Mungkin hidungnya terlalu sensitif karena bangun pagi. Tapi bau itu selalu muncul di bagian doa yang sama. Siang hari terasa normal, tapi malam-malamnya menjadi panjang. Saat warung ditutup dan lampu dipadamkan,
Pak Rashid sering merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Perasaan itu datang tanpa alasan. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya lemari tua, karung beras, dan bayangan yang dibentuk cahaya lampu jalan. Beberapa kali ia terbangun karena suara kecil, seperti langkah pelan di depan warung, atau bunyi sesuatu digeser perlahan. Saat dicek, pintu masih terkunci. Tanah di depan warung tak berubah. Kampung tetap sunyi. Cuma capek, katanya pada diri sendiri. Tapi mimpi-mimpinya mulai aneh. Ia bermimpi sedang sholat di musola, sendirian. Lampu menyala terang, tapi tak ada bayangan dirinya di lantai. Saat sujud, sajadah terasa lembab, seperti menyerap air. Ketika bangun, ia melihat orang-orang kampung berdiri di belakangnya. Tapi wajah mereka tertutup kain putih. Mereka ikut mengucap amin, serempak, dengan suara yang bukan suara manusia. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Selalu berbeda, tapi selalu tentang doa. Suatu sore, Bu Nani lewat tanpa menyapa. Wajahnya pucat. Keesokan harinya, terdengar kabar suaminya sakit mendadak. Lalu menyusul pedagang kecil lain yang mengeluh dagangannya makin sepi. Pak Rashid mencoba tak menghubungkan apapun. Ia menolak pikiran itu datang. Rezeki, katanya, sudah diatur masing-masing. Ia hanya berusaha dan berdoa. Namun setiap kali warungnya ramai, rasa bahagia itu selalu diikuti getar halus di dada. Seperti ada harga yang belum disebutkan. Seperti ada mata yang menunggu di balik setiap kemudahan. Pada hari ke-7, setelah doa terakhir, Pak Rashid duduk lebih lama dari biasanya. Bau tanah itu lebih kuat. Lampu musola berkedip sekali, lalu stabil kembali. Ia menghela napas, meremas kedua tangannya. Ini berkah, katanya pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang tak mau diam. Suara yang bertanya dengan lirih. Kalau ini benar-benar berkah, kenapa rasanya seperti sedang dipinjamkan sesuatu? Kemenangan itu terasa nyata, tapi ketenangan perlahan menjauh. Dan Pak Rashid, tanpa sadar, sudah berdiri di persimpangan antara rasa syukur dan rasa takut yang mulai tumbuh akarnya. Perubahan di kampung Cempaka tak datang sekaligus. Ia merayap, pelan, seperti embun malam yang menempel tanpa terasa. Pak Rashid baru menyadarinya ketika satu demi satu kabar buruk terdengar semakin dekat dengan rumahnya. Pak Wanto, pedagang sayur yang lapaknya bersebelahan dengan warungnya, mendadak tak bisa bangun dari tempat tidur. Katanya masuk angin biasa, tapi sudah seminggu badannya panas dingin. Istrinya terpaksa menutup lapak. Tak lama setelah itu, Bu Nani terpleset di dapur hingga pergelangan kakinya retak. Lalu menyusul Pak Darto, tukang tambal ban, yang motornya ditabrak saat menyeberang jalan. Luka ringan, tapi cukup membuatnya tak bisa bekerja. Kesialan-kesialan kecil, kata orang. Tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Warung Pak Rashid justru semakin ramai. Pagi hingga sore, orang datang silih berganti. Ada yang sengaja mampir karena lebih nyaman belanja di sini, ada pula yang bilang lupa arah ke minimarket. Uang terus masuk. Tapi setiap kali ia menutup laci, senyum di wajahnya selalu terasa tertahan. Bisik-bisik mulai terdengar lagi di pengajian malam Jumat. Heran ya, kok bisa barengan? Iya, yang satu naik, yang lain jatuh. Jangan-jangan ada yang pakai jalan pintas. Pak Rashid duduk di sudut, menunduk. Ia tahu pembicaraan itu tidak menyebut nama, tapi dadanya berdenyut setiap kalimat melayang di udara. Ia mencoba mengingatkan diri sendiri. Ia tidak mencelakai siapapun. Ia hanya berdoa, hanya sedekah. Namun doa itu kini terasa berbeda. Setiap subuh, ia bangun dengan perasaan terpaksa. Bukan lagi karena rindu berbicara dengan Tuhan, tapi karena takut jika ia melewatkannya. Bacaan yang dulu mengalir, kini seperti beban di lidah. Ada bagian doa yang membuat tengkuknya dingin, meski ia tak berani berhenti di tengah. Suatu pagi, saat ia sujud, tiba-tiba terlintas wajah-wajah orang kampung yang sedang kesusahan. Wajah pucat Pak Wanto, tatapan kosong Bu Nani. Ia terkejut, napasnya tersengal. Doa itu selesai, tapi keringat dingin membasahi punggungnya. Ini cuma perasaan, katanya keras pada diri sendiri. Tapi malam-malam semakin berat.
Suara kecil di depan warung kini terdengar lebih jelas, seperti benda jatuh, diseret, lalu berhenti tepat di depan pintu. Ketika dibuka, tak ada apa-apa. Tanah tetap rata. Namun bau amis itu kini muncul bahkan di luar waktu doa. Suatu sore, Pak Rashid melihat Pak Wanto dibantu berjalan melewati depan warung. Mata mereka bertemu sesaat. Tak ada tuduhan di sana, hanya kelelahan. Tapi pandangan itu cukup membuat dada Pak Rashid sesak, seperti ditarik ke bawah. Untuk pertama kalinya, ia melewatkan doa sore. Dan malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Perasaan bersalah mengendap, tak berisik, tapi menekan. Ia sadar ada pola yang terbentuk, benang-benang halus yang menghubungkan rezekinya dengan kesialan orang lain. Namun mengakuinya berarti menerima bahwa doanya bukan lagi ibadah. Maka Pak Rashid memilih menyangkal. Ia kembali berdoa keesokan subuh, dengan suara lebih pelan, hati lebih berat. Setiap kalimat terasa seperti janji yang menuntut balasan. Dan di tengah ramainya warung, di antara tumpukan uang dan senyum pembeli, rasa bersalah itu tumbuh perlahan, menjadi horor yang paling sunyi, tapi paling sulit dihindari. Pak Rashid mulai takut pada waktu-waktu yang dulu ia rindukan. Subuh tak lagi datang sebagai panggilan yang menenangkan, melainkan seperti ketukan keras di dada. Ia tetap bangun, tetap mengambil wudhu, tetap berdiri menghadap kiblat, atau setidaknya ia merasa menghadap kiblat. Tapi ada sesuatu yang selalu meleset, seperti arah yang sedikit bergeser tanpa bisa ia pastikan sejak kapan. Saat takbir pertama diucapkan, pikirannya tak lagi kosong. Ia dipenuhi hitungan, berapa yang laku kemarin, siapa yang belum membayar utang, siapa yang warungnya kini tutup. Bacaan Al-Fatihah tersendat. Ayat yang dulu ia hafal di luar kepala tiba-tiba terasa asing di lidah. Ia berhenti sesaat, menarik napas, lalu mengulang dari awal. Tak jarang ia salah menyebutkan ayat. Setiap kali sadar, dadanya berdegup keras. Bukan karena takut salah baca, tapi karena ia tak tahu kenapa bisa lupa. Suatu pagi, saat ruku, ia merasa badannya condong sedikit ke arah yang salah. Perasaan itu begitu kuat hingga ia membuka mata, melirik arah dinding musola. Kiblat masih sama, tapi hatinya berkata sebaliknya. Ada rasa seperti berdiri di tempat yang benar dengan niat yang keliru. Sujud menjadi bagian terberat. Dahinya terasa enggan menyentuh sajadah. Seperti ada beban yang menahan kepalanya agar tak sepenuhnya turun. Saat ia memaksakan diri, dadanya sesak, napasnya pendek. Di dalam sujud itu tak ada rasa dekat, hanya sunyi yang dingin. Mimpi-mimpinya berubah semakin gelap. Ia bermimpi berdiri di tengah lapangan luas tanpa batas. Di sekelilingnya, orang-orang kampung berdiri membelakangi dirinya. Ia mengangkat tangan, berdoa sekuat mungkin, tapi suaranya tak keluar. Ketika akhirnya suara itu muncul, tak ada jawaban. Tak ada gema. Doanya jatuh dan mati di tanah. Di mimpi lain, ia sujud sangat lama. Sajadah di bawahnya mengeras seperti tanah kering. Setiap kali ia mencoba bangun, tangannya menancap lebih dalam, seolah bumi tak mengizinkannya kembali berdiri. Pak Rashid terbangun dengan tubuh gemetar. Siang hari, warung tetap ramai. Orang-orang tersenyum, menyapa, memuji. Tapi ia tak lagi bisa membalas dengan ringan. Setiap koin yang masuk ke tangannya terasa lebih berat dari nilainya. Ada wajah-wajah yang muncul di benaknya. Orang-orang yang kini jarang terlihat. Yang dulu berdiri di depan warungnya dengan dagangan sendiri. Sore itu tanpa sadar ia mengulang doa yang biasa ia baca. Tapi di tengah kalimat ia terhenti. Ia mendengar isi doanya sendiri untuk pertama kali dengan jujur. Tak ada permohonan ampun di sana. Tak ada kepasrahan. Yang ada hanya daftar keinginan, dan di sela-selanya harapan agar orang lain tak lebih darinya. Dadanya bergetar. Sejak kapan, bisiknya pelan, aku berdoa seperti ini. Malam datang dengan sunyi yang lebih tebal, musolah terasa asing, lampunya terlalu terang, atau mungkin hatinya yang terlalu gelap. Saat ia duduk bersila setelah sholat, ia sadar sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Ia tak lagi merasa berbicara dengan Tuhan. Ia seperti sedang membaca syarat-syarat, mengulang janji, menjaga kesepakatan yang tak pernah ia ucapkan dengan jelas. Dan disitulah ia mengerti. Doa itu bukan lagi tempat berlindung. Doa itu telah berubah menjadi sumber ketakutannya sendiri. Pak Rashid menunduk lama, telapak tangannya gemetar di atas lutut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tak berani menutup doa dengan kata amin. Pak Rashid akhirnya memberanikan diri mencari Pak Haji Mukhtar pada suatu sore yang mendung. Ia menutup warung lebih cepat, meninggalkan rak-rak setengah kosong yang dulu membuatnya senang. Langkahnya terasa berat, seperti setiap meter mendekatkannya pada sesuatu yang tak ingin ia dengar. Rumah Pak Haji sunyi, pagar tertutup, halaman tak terurus. Tetangga sebelah menatapnya heran.
Pak Haji sudah lama nggak kelihatan, kata orang itu. Katanya pindah, nggak pamit. Jantung Pak Rashid berdegup. Ia pulang dengan kepala penuh. Malam itu ia membuka kembali kertas doa yang dulu diberikan. Untuk pertama kalinya, ia membacanya bukan sebagai pengamal, tapi sebagai orang yang curiga. Ia memperhatikan susunan kalimatnya, potongan ayat yang terpisah, wirid yang diselipkan di sela niat. Ada bagian yang tak pernah ia sadari, kata-kata yang tak ditujukan untuk memohon, melainkan untuk menutup. Ia teringat ucapan lama almarhum ayahnya tentang doa yang dipelintir, tentang santet yang disamarkan agar terasa halal. Bukan memanggil makhluk, tapi mengalihkan arah niat. Bukan meminta berkah, tapi memindahkan beban. Rezeki datang dengan cara mengunci jalan orang lain. Dada Pak Rashid terasa runtuh. Kebenaran itu datang terlambat dan datang sendirian. Dampaknya kini menyentuh rumahnya sendiri. Anak semata wayangnya, Alia, mulai sering mengigau. Gadis kecil itu terbangun tengah malam, menangis sambil menunjuk ke arah pintu warung. Ada yang berdiri, Pak, katanya berulang. Ada yang marah. Ibu Pak Rashid yang tinggal serumah juga mengeluh sakit kepala setiap subuh. Wajahnya pucat, doanya terputus-putus. Suatu pagi ia salah menyebut nama Tuhan saat berzikir, lalu terdiam lama dengan mata berkaca-kaca. Pak Rashid merasa nafasnya tak cukup. Gangguan tak lagi sekedar suara dan bau. Ia menemukan bekas tanah di bawah sajadah, padahal ia tak pernah membawanya keluar. Uang di laci sering berpindah posisi, rapi, seolah dihitung oleh tangan lain. Setiap kemudahan terasa seperti peringatan. Ia mencoba berhenti berdoa dengan cara itu. Hari pertama warung langsung sepi, 2 pelanggan tetap tak datang. Hari kedua, pemasok beras menunda kiriman, telepon-telepon tak terjawab. Ketakutan merambat cepat, menekan tengkuknya. Malam itu, Alia demam tinggi. Di samping ranjang anaknya, Pak Rashid duduk gemetar. Ia sadar pilihan itu kini nyata dan kejam. Teruskan dan biarkan dampak merusak lebih banyak. Atau berhenti dan menerima runtuhnya semua yang baru saja ia bangun. Mungkin juga menerima amarah yang tak terlihat. Ia menutup mata, mengingat wajah Pak Wanto, Bu Nani, musola yang terasa asing. Doa yang tak berani ia akhiri dengan amin. Air mata jatuh tanpa suara. Maaf, bisiknya, entah kepada siapa. Di luar, angin malam berdesir pelan, seperti menunggu keputusan. Harga yang harus dibayar kini tak lagi jauh, tak lagi samar. Ia telah mengetuk pintu rumahnya sendiri. Keputusan itu tidak datang dengan keyakinan yang gagah. Ia datang dengan tubuh gemetar dan hati yang nyaris kosong. Menjelang malam Jumat, Pak Rashid berdiri lama di depan warungnya. Tanah di pinggir jalan tempat ia pernah menanam bungkusan kain putih terlihat biasa saja. Tak ada tanda, tak ada bekas. Justru itulah yang membuatnya takut. Seolah semua yang terjadi selama ini memang tak pernah tercatat, kecuali di dalam dirinya. Dengan tangan bergetar, ia menggali tanah itu. Dangkal saja, seperti dulu. Kain putih itu masih ada, kotor, lembab, dan terasa berat meski isinya tak seberapa. Saat ia mengangkatnya, dadanya mendadak sesak. Ada dorongan kuat untuk menguburnya kembali, menutup tanah, berpura-pura tak pernah menyentuhnya. Tapi kali ini ia tak mundur. Ia membawa bungkusan itu ke belakang rumah. Di bawah lampu redup, Pak Rashid membuka kainnya. Uang receh di dalamnya berkarat, lengket satu sama lain. Bau tanah bercampur amis kembali menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Cukup, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi ia memaksakan kata itu keluar. Ia membakar kain putih itu di kaleng bekas. Api kecil menyala tanpa suara, menelan kain, uang, dan semua harap yang pernah ia gantungkan padanya. Tak ada angin kencang, tak ada tanda-tanda aneh. Api itu padam perlahan, menyisakan abu hitam yang dingin. Kesunyian menekan telinga. Malam itu, Pak Rashid sholat sendirian di musola. Ia berdiri lama sebelum takbir, menunduk, mengakui sesuatu yang selama ini ia hindari. Bahwa ia takut miskin, bahwa ia iri, bahwa ia pernah berharap orang lain jatuh agar ia bisa berdiri. Saat sujud, ia tak membaca doa apapun selain permohonan ampun yang sederhana, terbata-bata, jujur. Tak ada wirid khusus, tak ada janji, hanya pengakuan. Air mata jatuh ke sajadah, tidak hangat, tidak melegakan, hanya kosong. Keesokan harinya,
Dampaknya datang tanpa drama. Warung sepi, sepi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sepi yang menunggu, tapi sepi yang menutup. Tak ada pelanggan pagi. Siang hari, pemasok membatalkan kiriman. Telepon tak kunjung berdering. Uang di laci berkurang cepat. Pak Rashid duduk di balik etalase, menatap jalan kampung yang lengang. Tak ada suara langkah, tak ada bisik, hanya angin dan debu. Malam berikutnya, ia menunggu dengan tubuh tegang. Menunggu suara, bau, atau mimpi buruk. Tapi yang datang hanya kesunyian yang pekat. Tidak ada mimpi, tidak ada bayangan, tidak ada jawaban. Kesunyian itu lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia alami. Ia merasa kosong. Bukan damai, bukan pula lega. Seperti berdiri di ruang tanpa gema. Seperti telah kehilangan pegangan, tapi belum menemukan lantai. Namun di tengah kekosongan itu, satu hal perlahan muncul. Ia tak lagi merasa diawasi. Tak ada dorongan untuk membaca doa tertentu. Tak ada rasa takut jika ia lupa. Hanya rasa letih yang jujur dan ketakutan yang ia hadapi tanpa perantara. Pak Rashid tahu, ia sedang kalah. Rizikinya surut, usahanya di ujung. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia melawan tanpa senjata, tanpa jaminan menang. Dan dalam kesunyian yang menekan itu, ia memilih tetap berdiri, meski gemetar, di arah yang akhirnya ia akui sebagai kiblat hatinya sendiri. Hidup Pak Rashid tidak kembali seperti dulu. Bahkan jika dibandingkan dengan masa sebelum semua itu terjadi, keadaannya kini jauh lebih sempit. Warungnya tak lagi seramai yang sempat ia rasakan. Beberapa rak dibiarkan setengah kosong karena ia tak mampu menyetok banyak barang. Pemasok hanya datang seminggu sekali, itu pun dengan jumlah terbatas. Uang selalu pas, tidak pernah lebih, tapi juga, anehnya, tak pernah benar-benar habis. Ia belajar menghitung dengan jujur, belajar menunda, belajar menerima bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi segera. Ada hari-hari ketika ia hanya duduk di warung, membaca koran lama, menunggu 1-2 pembeli yang datang tanpa janji. Tidak ada lagi rasa panik seperti dulu. Lelah tetap ada, tapi tidak menggerogoti. Yang paling ia rasakan adalah perubahan di dalam dirinya. Doa kembali menjadi ringan. Tak lagi ada bacaan khusus, tak ada hitungan hari, tak ada rasa takut jika ia lupa. Ia berdoa dengan kata-kata sederhana, kadang bahkan tanpa kata. Duduk setelah sholat, diam, dan menghela napas. Itu saja sudah cukup. Mimpi-mimpi buruk berhenti datang. Alia tak lagi mengigau, tidurnya nyenyak, napasnya teratur. Ibunya pun berangsur pulih. Sakit kepala yang dulu sering datang setiap subuh kini jarang terasa. Rumah kembali terasa seperti rumah, bukan tempat singgah bagi sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling melegakan, rasa diawasi itu hilang. Pak Rashid masih sering terbangun malam-malam, tapi kini yang ia dengar hanya suara biasa. Angin, serangga, sesekali kereta lewat jauh di sana. Tidak ada langkah samar, tidak ada bau tanah, tidak ada dorongan untuk bangun dan memastikan sesuatu. Kampung Cempaka sendiri belum sepenuhnya sembuh. Warung Pak Wanto tak pernah buka lagi, Bu Nani masih berjalan terpincang. Beberapa orang pindah, beberapa menutup usaha. Luka-luka kecil itu menetap, menjadi bagian dari cerita kampung yang tak lagi sering dibicarakan, tapi juga tak dilupakan. Bisik-bisik tetap ada, namun kini terdengar lain. Yang penting hati tenang, kata seseorang suatu sore. Rezeki mah ada jalannya masing-masing, sahut yang lain. Pak Rashid tak pernah membela diri, tak pernah pula mengaku. Ia memilih diam, membantu sebisanya, meminjamkan timbangan, mengantar pesanan kecil, menutup warung lebih awal jika tubuhnya lelah. Ia hidup perlahan, seolah belajar berjalan lagi. Suatu subuh setelah sholat berjamaah, ia duduk sendirian di musola. Cahaya pagi masuk dari jendela kecil, jatuh tepat di sajadah. Ia menatapnya lama, tak ada rasa takut, tak ada beban. Ia sadar hidupnya mungkin tak akan pernah kembali lapang. Ada kehilangan yang tak bisa ditebus. Ada kesalahan yang harus ia ingat agar tak terulang. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang ia pegang erat. Ia tak lagi mengorbankan orang lain untuk berdiri. Pak Rashid menunduk, menutup doa dengan amin yang pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kata itu terasa benar. Di Kampung Cempaka, hidup berjalan lagi. Tidak lebih mudah, tidak lebih adil, tapi lebih jujur. Dan Pak Rashid mengerti sekarang. Pesugihan bukan soal bersekutu dengan yang gaib. Ia adalah pengkhianatan pelan terhadap nilai kemanusiaan. Dan doa yang kehilangan keikhlasannya, cepat atau lambat akan menagih kembali segalanya. Terima kasih telah menyimak kisah santet di balik doa palsu sampai akhir. Cerita ini bukan tentang hantu, bukan pula tentang ilmu hitam semerta,
tetapi tentang manusia dan pilihannya. Tentang bagaimana keputusasaan bisa menyamar sebagai harapan, dan doa bisa berubah arah ketika keikhlasan ditinggalkan. Semoga kisah Pak Rashid menjadi pengingat bahwa rezeki yang baik bukan hanya soal jumlah, melainkan tentang cara memperolehnya tanpa mengorbankan iman, kemanusiaan, dan ketenangan batin. Jalan pintas mungkin terlihat mudah, tapi selalu ada harga yang harus dibayar, seringkali lebih mahal dari yang kita bayangkan. Jika cerita ini membuat kalian berpikir, merasa tidak nyaman, atau teringat pada realitas di sekitar kita, berarti pesan itu sampai. Terima kasih sudah membaca. Jangan lupa like jika kalian menikmati ceritanya. Tulis komentar kalian, pendapat, tafsir, atau pengalaman serupa. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor religi dan kisah gelap bernuansa lokal lainnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Karena tidak semua kegelapan datang dari makhluk gaib, sebagian lahir dari doa yang salah arah.